teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Sosiologi Antropologi Pendidikan yang diambil oleh Bapak Abdurrahman, yang beranggotakan saya sendiri, Laila Fatimah Inaya, dan kawan saya Fiora dan Zayu. Di sini kami ingin sedikit berbagi pengetahuan kepada kawan-kawan semua mengenai tokoh-tokoh dalam sosiologi pendidikan dan bagaimana pandangan mereka terhadap pendidikan. Namun, sebelum memulai materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Baik, untuk mempersingkat waktu, materi akan disampaikan oleh rekan saya. Silahkan. Oke, sebelum memasuki materi tokoh-tokoh pemikiran sosiologi pendidikan, teman-teman tahu nggak sih apa itu sosiologi pendidikan? Sosiologi pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang menganalisis secara ilmiah tentang hubungan antar manusia dalam pendidikan dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Sosiologi pendidikan mempelajari seluruh aspek pendidikan, baik itu struktur, dinamika, masalah-masalah pendidikan, ataupun aspek-aspek lainnya secara mendalam melalui analisis atau pendekatan sosiologis. Tokoh-tokoh pemikiran sosiologi pendidikan ada yang pertama Emile Durkheim, John Dewey, Auguste Comte, George Simmel, dan Pierre Guillaume Frédéric Liplet. Tokoh yang pertama adalah Emile Durkheim. Emile Durkheim lahir pada 15 April 1858 dan meninggal 15 November 1917. Ia dikenal sebagai salah satu pencetus sosiologi modern. Ia juga mendirikan Fakultas Sosiologi pertama di sebuah universitas Eropa pada tahun 1895. Pemikiran Durkheim terpengaruh dari karya Auguste Comte dan Herbert Spencer. Teori utama Durkheim adalah fungsionalisme. Berikut adalah karya-karya Emile Durkheim semasa hidupnya. Yang pertama adalah Education and Society tahun 1956, yang kedua Moral Education tahun 1961, dan yang ketiga Evolution of Educational Thought pada tahun 1997. Durkheim merupakan sosiolog yang pertama dalam meneliti sekolah melalui lensa sosiologi, seperti peran sekolah dalam mendidik siswa untuk berpartisipasi dalam sistem sosial. Durkheim percaya bahwa pendidikan memainkan peranan yang penting dalam melatih dan mensosialisasikan siswa untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif. Dalam pandangan fungsionalis yang peduli terhadap pemeliharaan tatanan sosial yang mereka pandang, pendidikan merupakan cara menjaga keseimbangan dan stabilitas di masyarakat. Fungsionalis membutuhkan lensa makro pendidikan dengan mempelajari kelompok dan struktur sosial, bukan hanya individu. Pandangan Durkheim tentang pendidikan ini menekankan bahwa pendidikan bukanlah hanya satu model, namun memiliki aneka macam model. Dengan demikian, masyarakat secara keseluruhan dan lingkungan sosialnya dapat menentukan tipe-tipe pendidikannya. Adanya beragam saluran pendidikan menurut Durkheim sebagai sarana untuk memenuhi salah satu hak asasi manusia, yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan psikologis mendasar manusia. Pendidikan merupakan alat untuk mengembangkan kesadaran diri sendiri dan kesadaran sosial menjadi satu paduan yang stabil, disiplin, dan utuh secara bermakna. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zayulis Kamarani. Saya akan melanjutkan pemaparan materi yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Nah, tokoh yang kedua yaitu John Dewey. John Dewey lahir di Burlington tanggal 20 Oktober 1859 dan beliau meninggal di New York, Amerika di tahun 1952 di tanggal 1 Juni. Nah, Dewey sangat terkenal sekali dengan sebutannya yaitu Bapak Psikologi Fungsional dan beliau juga merupakan pelopor dari sosiologi pendidikan. Nah, Dewey bekerja di Universitas Columbia di tahun 1904 dan sampai tahun 1930. Nah, aliran beliau yaitu aliran fungsionalisme. Nah, di satu sisi lain, beliau juga mengeluarkan banyak sekali karya-karya buku. Contohnya The Pedagogic,
di tahun 1897, The School and Society di tahun 1900, selanjutnya Democracy and Education di tahun 1916, dan terakhir Experience and Education di tahun 1936. Salah satu teori yang terkenal dari John Dewey yaitu teori fungsionalisme, di mana teori ini muncul ketika John Dewey merilis buku yang berjudul The Reflex Arts Concept in Psychology tahun 1896. Buku ini bercerita tentang cara orang Amerika mempelajari psikologi dengan mengutamakan paradigmatisme. Dari sinilah timbul pertanyaan-pertanyaan tentang apa kegunaan dari jiwa perilaku sehingga muncullah teori fungsionalisme John Dewey. Dewey mengajarkan metode learning by doing. Beliau berpendapat bahwa untuk mempelajari sesuatu, orang tidak perlu terlalu mempelajarinya, akan tetapi langsung mengerjakan tugas, seperti contoh langsung praktik. Nah, sikap pragmatis dari Dewey didasari oleh pemikiran filsafatnya, yaitu manusia selalu berpikir tentang perubahan. Sedangkan Dewey berpendapat bahwa pemikiran dan segala perbuatan memiliki tujuan. Selanjutnya, dalam buku Dewey yang berjudul The Reflex Art Concept 1896 ini, Dewey menjelaskan bahwa perilaku tidak dapat dipisahkan dari rangsangan dan tidak bisa diuraikan dalam elemen-elemen perilaku yang lebih kecil. Yang terakhir, di teori fungsionalisme ini, Dewey mengatakan perilaku atau respon dan rangsangan atau stimulus adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, tentang sosiologi pendidikan menurut John Dewey. John Dewey di dalam buku yang berjudul School and Society tahun 1899 ini, dia menekankan pendapatnya mengenai sekolah menjadi institusi sosial dan menekankan pentingnya peranan dari sosiologi bagi pendidikan. Yang kedua, di dalam buku karya John Dewey yang berjudul Democracy and Education tahun 1916, dia mengatakan lebih mendorong timbulnya sosiologi pendidikan. Yang terakhir, menurut John Dewey tentang pendidikan. Di dalam pendidikan, menurut John Dewey itu harus adanya peranan penyiapan peserta didik yang dilakukan lembaga-lembaga pendidikan, supaya peserta didik itu menyadari terdapat masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, tokoh yang ketiga yaitu Auguste Comte. Auguste Comte ini lahir di Prancis tanggal 17 Januari 1798 dan beliau meninggal di Prancis tanggal 5 September 1857. Nah, beliau merupakan seorang bapak sosiologi dunia dan terkenal sebagai seorang filsuf di Prancis. Beliau bekerja di Saint-Simon sebagai sekretaris di tahun 1817. Nah, aliran beliau yaitu aliran fungsionalisme. Di satu sisi lain, beliau mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu dan mengeluarkan banyak sekali karya-karya buku. Contohnya yaitu buku The Scientific Labor Necessary for Reorganization of Society di tahun 1822. Dan kedua yaitu buku The Positivist Philosophy di tahun 1830 sampai 1840. Dan terakhir yaitu Subjective Synthesis di tahun 1820 sampai 1903. Salah satu teori yang paling terkenal dari Auguste Comte yaitu teori evolusi idealis atau bisa disebut hukum 3 tahap. Hukum 3 tahap ini merupakan usaha Comte untuk menjelaskan kemajuan evolusioner umat manusia dari masa primitif sampai ke peradaban Perancis abad 19. Comte membagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap teologis. Tahap teologis merupakan periode paling lama dalam sejarah manusia dan untuk analisis yang lebih terinci, Comte membaginya ke dalam 3 periode. Yang pertama, periode fetisisme. Fetisisme adalah sebuah bentuk kepercayaan manusia terhadap benda-benda yang diyakini mempunyai kekuatan. Seperti contoh, percaya kepada pohon besar, percaya kepada batu, percaya kepada keris, dan lain-lain. Kedua yaitu periode politeisme. Politeisme adalah sebuah kepercayaan manusia kepada lebih dari satu Tuhan. Contohnya yaitu mitologi Yunani, di mana orang-orang Yunani ini percaya adanya dewa Zeus, dewa Apollo, dewa Poseidon, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu periode monoteisme.
Monoteisme adalah sebuah bentuk kepercayaan manusia terhadap satu Tuhan. Contohnya, di dalam Islam, umat Islam percaya kepada satu Tuhan yang disebut Allah. Dan umat Kristen percaya bahwa adanya satu Tuhan yang disebut Tuhan Yesus Kristus. Tahap yang kedua yaitu tahap metafisika. Dalam tahap ini merupakan lanjutan dari tahap teologis, di mana orang-orang itu mulai percaya adanya roh, dewa, atau yang maha kuasa. Serta orang-orang mulai percaya bahwasanya kekuatan abstrak ini yang menentukan kejadian dunia. Yang terakhir, atau tahap ketiga ini adalah tahap positivisme. Di dalam tahap ini, manusia telah sanggup untuk berpikir secara rasional dan ilmiah. Pada tahap inilah mulai terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu tentang sosiologi pendidikan menurut Auguste Comte. Comte mendefinisikan sosiologi sebagai studi sistematis tentang fenomena sosial. Bagi Comte sendiri, sosiologi adalah alat untuk meramalkan kondisi masyarakat di masa depan. Sosiologi juga melalui observasi fakta-fakta empiris memiliki kemampuan untuk mengungkap hukum sosial. Nah, tokoh yang keempat yaitu George Simmel. Simmel lahir di Berlin tanggal 1 Maret 1898 dan beliau meninggal dunia di Starbuck di tanggal 26 September 1918. Awal karir beliau yaitu menjadi dosen privat di Berlin. Aliran beliau yaitu aliran sosiologi klasik. Di satu sisi lain, beliau mempunyai banyak sekali karya-karya buku. Contohnya, Concerning Social Differentiation di tahun 1890. Yang kedua, Sociology Studies of the Form of Socialization di tahun 1908. Dan terakhir yaitu Basic Problem of Sociology di tahun 1917. Selanjutnya yaitu tentang sosiologi pendidikan dan interaksi sosial menurut George Simmel. Menurutnya, sosiologi merupakan satu-satunya ilmu pengetahuan analisis yang abstrak di antara semua ilmu pengetahuan lainnya. Simmel juga melihat salah satu tugas sosiologi yaitu pandangan memahami interaksi antar individu, di mana objek kajian sosiologinya yaitu bentuk-bentuk hubungan antar manusia. Simmel juga mengatakan bahwa masyarakat sebagai proses individu dalam merumuskan hakikat masyarakat. Simmel juga menjauhkan diri dari organisasi yang memberi status ontologis kepada realitas sosial dan beranggapan bahwa realitas sosial itu berdiri di luar individu. Simmel juga berpendapat di dalam masyarakat tidak ada satupun kelompok yang mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri terlepas dari kelompoknya sendiri. Hakikatnya, kehidupan sosial itu terdiri dari aksi dan reaksi. Simmel juga memberikan gambaran negara merupakan satu kesatuan yang objektif, jikalau para warga negaranya bisa dijalinkan menjadi satu dengan pengakuan yang sama, mempunyai ikatan dan perasaan yang sama, serta mempunyai sikap dan tingkah laku yang sama, maka terciptanya negara yang masyarakatnya dinamis. Nah, tokoh yang terakhir dan tokoh yang kelima yaitu Pierre-Guillaume Frédéric Leclerc. Leclerc lahir di Prancis tanggal 1 April 1806 dan beliau meninggal di Prancis tanggal 5 April 1882 dan beliau merupakan kepala insinyur dan profesor metalurgi di École des Mines di tahun 1840 dan beliau merupakan aliran behaviorisme. Di satu sisi lain, beliau juga mempunyai banyak sekali karya-karya buku. Contohnya, Social Reform in France di tahun 1864, dan kedua yaitu The Organization of the Family di tahun 1871, dan terakhir yaitu The Organization of Labor di tahun 1872. Selanjutnya yaitu tentang sosiologi pendidikan menurut Pierre-Guillaume Frédéric Leclerc. Leclerc dikategorikan sebagai sosiolog dengan mazhab geografi dan lingkungan. Mazhab ini menguraikan manusia tidak bisa terlepas dari tanah atau lingkungan di mana mereka tinggal. Dalam sosiologi pendidikan, Leclerc lebih menjurus menerapkan suatu metode tertentu di dalam meneliti dan menganalisis gejala-gejala sosial, yaitu dengan jalan mengadakan observasi terhadap fakta-fakta sosial dan analisis induktif. Contoh gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat. Contohnya yaitu kemiskinan, pengangguran, kesenjangan,
kenakalan, dan lain-lain. Kemudian, Lepley juga menggunakan metode case study dalam penelitian-penelitian sosialnya. Penelitian-penelitiannya terhadap masyarakat menghasilkan dalil bahwa lingkungan geografis menentukan jenis pekerjaan dan hal ini bisa mempengaruhi organisasi ekonomi, keluarga, serta lembaga-lembaga lainnya. Contoh lingkungan geografis yang menentukan jenis pekerjaan masyarakat. Contohnya yaitu lingkungan geografis pesisir pantai. Pekerjaan masyarakatnya yaitu nelayan. Sedangkan lingkungan geografis pegunungan, pekerjaan masyarakatnya yaitu berkebun. Jadi kesimpulannya yaitu teman-teman bahwasanya sosiologi pendidikan itu adalah merupakan ilmu yang mempelajari seluruh aspek pendidikan melalui pandangan atau pendekatan sosiologi. Dan ada 5 tokoh sosiologi pendidikan, yaitu Emil Durkheim dengan pandangannya tentang teori fungsionalisme dan hak asasi manusia memperoleh pendidikan tentang patologi, agama, dan hukum. Dan kedua yaitu Auguste Comte. Auguste Comte dengan teori evolusi idealis atau hukum 3 tahap seperti metafisika, teologis, dan positivisme, dan memandang bahwasanya sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari fenomena sosial. Dan ketiga yaitu John Dewey. John Dewey dengan teori fungsionalismenya dan memandang bahwasanya sosiologi pendidikan itu digunakan agar peserta didik itu mempelajari atau melihat lingkungan sekitarnya. Dan keempat yaitu George Simmel. Simmel dengan pandangan sosiologinya digunakan untuk memahami sosiologi melalui interaksi antar individu. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu Pierre Guillaume Frédéric Lepley. Lepley dengan mazhab geografi dan lingkungannya dan memandang sosiologi pendidikan itu digunakan untuk memahami gejala-gejala sosial. Wah, gimana nih teman-teman? Apakah sudah paham terkait materi tokoh-tokoh pemikiran sosiologi pendidikan? Jika teman-teman masih membutuhkan informasi lain terkait tokoh-tokoh pemikiran sosiologi pendidikan, teman-teman bisa membaca referensi dari kami, yaitu yang pertama Sosiologi Pendidikan dari Dr. Zaitun, dan yang kedua Sosiologi Pendidikan dari Dr. Hajah Binti Maunah. Sekian dulu ya video pembelajaran dari kami, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.